Bayangkan, kamu hidup di tahun 1518. Tidak ada listrik, tidak ada rumah sakit modern. Kota kecilmu baru saja dilanda kelaparan dan penyakit. Orang-orang berdoa setiap hari, berharap Tuhan menghapus penderitaan mereka. Lalu, suatu pagi, kamu melihat seorang wanita di tengah jalan, menari sendirian. Awalnya kamu tertawa, tetapi setelah berjam-jam, dia masih menari. Dan ketika malam datang, tubuhnya mulai berdarah. Namun dia tidak berhenti. Esoknya orang lain ikut menari. Dan dalam waktu singkat, seluruh kota ikut menari menuju kematian. Kembali lagi bersama aku, Rizal Effendi di Cerita Misteri. Jangan lupa matikan lampu, siapkan air hangat, dan langsung kita ke intronya. Let's go! Awal mula, Vautrovea. Nama wanita itu adalah Vautrovea. Catatan sejarah menyebut dia tinggal di Starsbro, wilayah yang saat itu masih menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Pada bulan Juli tahun 1518, hari itu, Vautrovea keluar dari rumahnya dan mulai menari di jalanan. Tubuhnya bergoyang liar, matanya juga kosong, seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa tetangga mencoba menghentikannya, tapi saat mereka mendekat, Vautrovea malah menari lebih cepat, menampar udara, menendang lantai batu, dan menangis di antara gerakannya. Selama 6 hari penuh, ia menari. Tubuhnya penuh luka, darah, tetapi tidak berhenti bergerak. Dan entah bagaimana, orang-orang mulai terinfeksi dan ikut menari. Kota yang menari sampai mati. Dalam waktu seminggu, lebih dari 30 orang menari di jalanan. Dalam 1 bulan, jumlahnya mencapai ratusan. Mereka menari tanpa sadar. Ada yang berputar-putar sampai pingsan, lalu bangun dan menari lagi. Ada juga yang sampai jatuh, tulang kakinya patah, tetapi terus menggeliat seolah-olah tidak merasakan sakit. Laporan sejarah mencatat pria dan wanita menari siang dan malam hingga darah mengalir di kaki mereka. Beberapa saksi mengatakan musik mulai terdengar di seluruh kota. Bukan karena ada pesta, tapi karena pemerintah mengira ini penyakit yang bisa disembuhkan lewat musik. Mereka bahkan membangun panggung dan memanggil pemain drum, biola untuk mendukung para penari ini. Namun justru sebaliknya, semakin banyak alat musik yang dimainkan, semakin banyak orang yang ikut terinfeksi. Ketakutan dan kepanikan. Bayangan kota yang berubah menjadi neraka. Hari-hari di Starsbro dipenuhi suara langkah kaki, tangisan, teriakan orang yang tidak bisa berhenti menari. Toko-toko tutup, gereja penuh dengan orang berdoa, melakukan pengakuan dosa. Banyak orang yang percaya iblis ini sedang menari di antara kita. Para pejabat akhirnya menyadari kesalahan mereka. Mereka menutup semua tempat musik, melarang tarian, dan mengirim para penari ke gereja Santo Vitus. Santo, pelindung yang dipercaya bisa menghentikan kutukan. Para korban dibawa ke kapel di kaki gunung. Mereka diberi sepatu khusus dari kulit rusa dan menjalani ritual pemulihan. Beberapa akhirnya berhenti menari, tetapi banyak yang meninggal dalam perjalanan. Setelah beberapa minggu, wabah ini perlahan menghilang. Namun, Starsbro tidak lagi sama. Misteri dan teori ilmiah. Selama berabad-abad, para sejarawan mencoba mencari jawaban atas satu pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya membuat ratusan orang menari sampai mati? Mereka menyimpulkan ada 3 teori utama. Yang pertama adalah teori histeria massal. Beberapa ahli psikologis percaya bahwa masyarakat Starsbro waktu itu mengalami tekanan ekstrim, kelaparan, penyakit, dan juga keputusasaan spiritual. Tubuh mereka merespon stres dan menularkannya secara psikis, memicu tarian tanpa sadar. Fenomena ini dikenal sebagai mass psychological illness, penyakit psikis yang bisa menyebar seperti virus. Teori kedua, teori keracunan jamur ergot. Yang lain berpendapat penyebabnya adalah ergot, jamur beracun di gandum yang digunakan untuk membuat roti. Ergot mengandung zat halusinogen seperti LSD, menyebabkan kejang, halusinasi, hingga gerakan yang tidak terkendali. Jika seluruh kota mengonsumsi roti yang sama, wabah itu bisa terjadi, efek keracunan massal. Teori ketiga, teori religius atau kutukan Santo Vitus.
Bagi masyarakat abad ke-16, semua penyakit anomali dianggap hukuman Tuhan. Mereka percaya para penari telah menyinggung Santo Vitus, dan kemudian roh Sang Santo memberi mereka hukuman, yaitu menari tanpa henti hingga jiwa mereka dibersihkan lewat kematian. Jejak sejarah dan kasus serupa. Yang mengerikan, wabah menari ini bukan hanya terjadi di Starkbrook. Catatan abad ke-14 hingga ke-17 menyebut ada lebih dari 10 kasus serupa di Jerman, Belanda, hingga Swiss. Beberapa di antaranya melibatkan ratusan korban, bahkan anak-anak. Namun yang terjadi pada 1518 adalah yang terbesar dan terakhir. Setelah itu fenomena ini menghilang sepenuhnya, meninggalkan tanda tanya besar yang tidak pernah benar-benar terjawab. Beberapa orang percaya kutukan itu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu manusia kembali tenggelam ke rasa stres, tekanan, dan juga keputusasaan seperti yang dulu. Salah satu misteri sejarah paling aneh dan paling mengerikan yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Kalau kamu hidup di zaman itu, apakah kamu akan menari juga? Atau kamu akan bersembunyi menunggu sampai semuanya berhenti? Jika kalian suka dengan cerita misteri kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini sebagai dukungan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.